Dan kembali lagi bersama saya Amara Nova dalam Tell You Talk episode ke-26. Kali ini sudah ada narasumber kita yang baru dan tentunya Telkom University sebagai perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 di Indonesia terus mendukung program pembelajaran yang tentunya dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Nah, salah satu implementasi dari program ini adalah program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021 tentunya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, sudah kita undang dan sudah bersama kita tentunya narasumbernya yaitu Bapak Dr. Ahmad Rizal selaku Direktur Akademik Telkom University. Halo Pak Rizal, apa kabar Bapak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ama. Saya manggilnya Mbak atau Teh? Teh Mbak, aja ya. Mau teteh juga boleh, orang Sunda sih. Teh aja ya. Baik, ya. Bapak sehat tentunya ya Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Harus sehat ya Pak. Sehat. Alhamdulillah. Nah tadi Ama ngebahas sedikit ya Pak ya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan tentunya oleh Kemendikbud Ristek ya tentunya Pak ya. Nah, oleh Bapak boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak program pertukaran mahasiswa merdekanya nih. Ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita dengar kata pertukaran pelajar kan selalu ini ya, selalu asumsinya pertukaran pelajar dengan luar negeri. Sementara kita getol bertukar pelajar dengan luar negeri, sementara di dalam sendiri tidak terjadi itu. Makanya beberapa tahun terakhir itu sudah ada program serupa yang namanya Permata gitu ya. Kita nggak sempat ikut waktu itu. Nah, dilaksanakan ya secara daring gitu. Nah, untuk kesempatan tahun ini kan sudah terbuka gitu ya lewat website kampus Merdeka Kemendikbud itu, sehingga kita bisa berpartisipasi di dalam. Yang dilakukan sebenarnya adalah mahasiswa dari kita itu bisa memilih akan kuliah di perguruan tinggi mana yang menawarkan program serupa yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Kemudian ya mereka akan di sana untuk 1 semester ke depan. Sebaliknya kita juga akan menerima beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi luar yang harapannya sebenarnya dari luar pulau gitu ya, bukan hanya beda perguruan tinggi tapi perguruan tingginya harus beda pulau gitu, sehingga ada lebih banyak interaksi dengan budaya yang berbeda gitu. Karena salah satu topik atau salah satu bahan tujuan dari pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah nilai-nilai kebinekaan seperti itu. Jadi tidak hanya akademik tapi ada unsur itu yang ingin ditanamkan oleh atau ditempelkan gitu ya oleh kementerian itu. Oke, jadi pertukaran pelajar ini seperti yang kata Pak Rizal juga adalah bukan hanya ke luar negeri tapi antar pulau nih ya. Antar pulau. Memupuk rasa kebinekaan ya Pak ya. Ya, mahasiswa di Indonesia tentunya ya Pak ya. Dan katanya ini kayak sistem alih kredit gitu ya Pak ya? Iya, nanti kuliah yang diambil di kita itu diakui oleh perguruan tinggi asalnya. Atau yang mahasiswa kita yang kuliah di tempat lain pun juga nanti kita akui SKS-nya di kita. Makanya tapi dengan berbagai skenario ya, jadi nanti akan timbal balik. Bahkan ada satu mata kuliah atau satu kajian khusus yang diberikan 2 SKS itu namanya modul Nusantara. Ini yang membedakan dengan program-program sebelumnya. Jadi ada macam satu bahan kajian yang kita berikan dengan unsur lokalnya, ada unsur soft skill-nya dan sebagainya sebagai mata kuliah yang harus diambil di perguruan tinggi tujuan. Kami juga menyediakan ini sampai 10 orang dosen untuk mengampu modul Nusantara. Oke, nah kalau untuk benefit yang didapatkan nih Pak oleh mahasiswa tentunya dari program pertukaran mahasiswa merdeka ini seperti apa nih Pak? Yang pertama tentunya pengalaman dan sebagainya. Nanti ada pengakuan berupa sertifikat dan alih kredit. Nah itu secara fisik ya dapatnya seperti itu. Yang lain juga ada yang menarik nih. Apa tuh Pak? Mahasiswa itu dapat bantuan uang kuliah tunggal, bantuan UKT 2,4 juta. Wow, lumayan Pak. Ya, jadi nanti mahasiswa yang ikut ini nanti BPP-nya dipotong 2,4 juta karena dibayari oleh kementerian. Kemudian kalau jadi onsite harus luring, mereka akan diberikan bantuan
transportasi dan akomodasi. Kalau luar pulau pasti ongkos pesawat ya, kalau naik kapal laut ya berhari-hari, ini repot sekali itu. Kemudian ada uang saku bulanan juga untuk bantuan akomodasi selama di tujuan. Hanya masalahnya karena ini akhirnya terakhir itu pengumuman dari kementerian itu programnya jadi daring lagi gitu untuk semester ini, sehingga kemungkinan ya bantuan transport dan bantuan akomodasi itu jadi dihilangkan, tapi 2,4 juta untuk bantuan UKT masih tetap. Ini menarik ini gitu. Oke, jadi karena daring jadi uang jajan uang apanya Pak tadi yang hilang tuh uang kayak transportnya ya dan akomodasi enggak ada. Karena di rumah aja kan ya. Di rumah aja. Mungkin sebaiknya dan ini digantikan jadi pulsa ya. Jadi buat beli kuota ya seharusnya. Mungkin ada itu seharusnya. Boleh Pak ya. Tapi nanti juga ada sertifikat juga mungkin ada ya sertifikat. Untuk yang ikut. Ya. Untuk mahasiswa yang ini, mahasiswa kita juga ada kesempatan untuk jadi apa istilahnya ya, mentor atau tutor gitu. Jadi mereka membantu dosen modul Nusantara untuk mengawal kegiatan seperti itu, dan itu ada honornya, ada uang lelahnya yang disediakan oleh kementerian sampai 700.000 per bulan gitu. Jadi kalau memang ada yang belum berkesempatan untuk ikut program ini, itu bisa merapat ke dosen yang jadi pengampu modul Nusantara. Nanti kita perlu rekrut itu beberapa orang untuk menjadi tutor kalau nggak salah istilahnya. Nah, kalau untuk mekanismenya sendiri nih Pak, pelaksanaan pertukaran ke mahasiswa Merdeka ini seperti apa Pak? Ya, mahasiswa pertama harus login ke website kampus Merdeka. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, misalkan surat rekomendasi dari program studi gitu, karena harus sesuai dengan persetujuan program studi. Nah, setelah itu semua dokumennya diupload di modul Nusantara, di website kampus Merdeka untuk menunggu proses seleksi. Sebenarnya prosesnya sudah selesai tanggal 5 Juli kemarin. Kita sudah dari 126 mahasiswa yang mendaftar di kita, akhirnya yang melengkapi persyaratan itu 28 orang gitu. Sayang sekali sih sebenarnya, kesempatannya sampai 20.000 mahasiswa sebenarnya, tapi hanya 28 yang maju proses berikutnya. Nanti dari sana mereka itu bisa milih mata kuliah yang ditawarkan atau pengen ke program di perguruan tinggi mana gitu lewat websitenya. Nanti kemudian akan dilakukan seleksi, tapi tetap penentuannya akan tergantung dari kementerian gitu ya, nanti di akhir Juli atau awal Agustus, karena programnya sendiri akan berlangsung di akhir Agustus sampai awal Desember gitu, tergantung dari kalender akademis masing-masing baru akan dilaksanakan ya Pak. Tapi kalau untuk mekanisme pelaksanaan mungkin seperti misalnya mahasiswa harus mengambil 20 SKS atau boleh mengambil beberapa SKS atau seperti apa Pak? Ya, kalau skenarionya paling ekstrim itu 20 SKS ambil di perguruan tinggi yang dituju. Itu hanya rasanya kok agak sulit karena melihat pola penawaran mata kuliah kadang-kadang tidak sampai 20 SKS untuk satu prodi gitu. Jadi bisa ambil yang macam-macam gitu. Kemudian tapi ada dikurangi dua yang modul Nusantara. Kemudian bisa juga modelnya nanti 10 SKS dari perguruan tinggi tujuan, nanti sisanya dari perguruan tinggi asal gitu. Misalkan mahasiswa TLU ambil 10 SKS karena masih punya beban di TLU, dia ambil di TLU, sisanya baru di perguruan tinggi tujuan, ditambah 2 modul Nusantara, jadi 8 SKS. Nah, kalau memang tidak terpenuhi nanti bisa jadi 10 SKS di perguruan tinggi tujuan dan 10-nya masih diambil dari perguruan tinggi lain yang juga membuka kegiatan ini. Di pertemuan terakhir itu sempat dibicarakan kemungkinan untuk misalkan mahasiswa dari prodi A, karena mata kuliah yang ditawarkan di TELI misalkan hanya 2 atau 3 mata kuliah, tidak sampai 8 SKS, nanti akan dibuka juga, dia masih bisa ngambil lagi mata kuliah yang mungkin awalnya tidak ditawarkan seperti itu. Kan kalau di kita insya Allah aman ya, karena sudah ada LMS gitu, di
dicatatkan di kelas-kelas yang ada di kita. Jadi terus terang ini ya beragam gitu skenarionya, bagaimana cara mereka mengambil tergantung kebutuhannya, dan dinamikanya juga berubah terus karena nanti ya kesulitannya memang akan luar biasa sebenarnya ya. Tapi ya itu yang kita harus hadapi gitu, karena dalam rangka memberikan fasilitas ke mahasiswa untuk dalam rangka itu ketika belajarnya itu ya, bagaimana cara mereka belajar, di mana belajarnya gitu. Oke, Pak. Jadi mungkin melatih mahasiswa juga untuk struggling ya. Ya, betul. Kehidupan seperti apa ya, Pak? Atur strategi kan gitu ya. Oke, beradaptasi. Seperti itu ya, Pak ya. Tapi kalau untuk program studi yang ditawarkan sendiri, mata kuliah ya, Pak? Mata kuliah yang ditawarkan oleh TELU sendiri ini apa saja, Pak? Nah, ini program studi yang terlibat itu ada akuntansi, mata kuliah yang ditawarkan itu auditing 2. Kemudian DKV, desain komunikasi visual, itu ada mata kuliah desain antarmuka aplikasi, ada desain audio, dan new media. Kemudian desain produk itu ada desain kemasan 1 dan material dan teknik 2. Nah, KRIA nih yang cukup banyak. Ada business fashion, ada pengembangan komunitas KRIA, ada ornamen dan tradisional. Ada cukup banyak. Ada program studi rekayasa perangkat lunak, ada 1 mata kuliah. Ada sistem informasi, program studi informasi juga ikut menawarkan sistem enterprise. Kalau teknik elektro juga ada 3 mata kuliah yang ditawarkan terkait dengan pembelajaran mesin dan aplikasi, ekonomi energi terbarukan, dan sistem chipset tunggal. Nah, teknik industri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Di antaranya ada yang mata kuliah khas kita namanya WRAP Apprenticeship Manajemen Project Industri. WRAP itu Work Ready Program, satu program yang kita rancang untuk mempersiapkan mahasiswa supaya nanti siap kerja gitu ya. Nah, kalau yang ditawarkan itu manajemen project gitu. Hanya 1 modul sih, 1 bagian dari 15 mata kuliah yang ada di WRAP Apprenticeship. Kemudian teknologi informasi juga ada arsitektur integrasi sistem. Jadi totalnya ada 20. Ya, totalnya ada 20 mata kuliah yang kita tawarkan. Oke. Jadi untuk dari kayak jurusan lain, mata kuliah lain, mungkin dari daerah lain, boleh mungkin ngambil pilih-pilih gitu, boleh, Pak? Iya, bisa seperti itu. Jadi misalkan mahasiswa informatika ya, informatika itu ambilnya ya, kalau kami sih melihatnya yang bagus yang ini ya, yang masih agak mepet-mepet dengan program studinya. Misalkan ambil di kita di sistem enterprise, pembelajaran mesin, dan simulasi komputer atau simulasi sistem dinamis, arsitektur integrasi sistem, dan seterusnya. Jadi mestinya ini ya, mahasiswa kan sudah cukup dewasa, bisa ngatur gitu. Dia perlu kompetensi apa yang sesuai dengan program studinya atau yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu tujuan dari program itu seperti itu. Oke. Nah, kan sebetulnya untuk pendaftaran saat ini sudah ditutup ya, Pak ya, tanggal 5 Juli kemarin ya, Pak ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya apakah bakal ada apakah akan ada lagi per tahun atau per semester atau seperti apa, Pak? Akan dibuka lagi kapan mulainya? Ini program pertama. Jadi kalau dari timeline-nya nanti setelah program ini berjalan di Januari sampai Maret akan diadakan evaluasi untuk melihat apakah akan dibuka lagi atau tidak. Tapi melihat seperti program sejenis ya di kampus mengajar batch 1 itu sekarang sudah dibuka kampus mengajar batch 2 gitu. Artinya biasanya sih kalau memang dirasa baik akan berkelanjutan. Untuk mahasiswa TELU kalau memang masih tertarik untuk ikut kegiatan di kampus Merdeka ini, di MBKM ini, silakan saja login ke website kampus Merdeka. Di situ ada 1.500 lowongan untuk magang bersertifikat atau yang studi independen bersertifikat. Jadi namanya MSIP, magang dan studi independen bersertifikat. Yang dilakukan di sana agak berbeda. Kalau ini kan meskipun di perguruan tinggi lain modelnya masih kuliah biasa. Kalau yang 2 itu modelnya magang gitu di perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dari kampus Merdeka, yang mitra kementerian. Kemudian ya kalau yang studi independen itu ada proyek-proyek yang diberikan oleh institusi mitra. Kebetulan tadi saya lihat ada yang UNBP ya.
itu juga ngasih ini, ada banyak program itu dari Kominfo. Itu juga kemarin mereka rencana mau rekrut sampai 500 atau 1.500 mahasiswa yang nanti sifat kegiatannya online gitu, tidak perlu datang ke lokasi. Kalau lokasinya kan di Jakarta, kebanyakan di Jakarta. Nah itu juga kita hargai bisa sampai 20 SKS, tapi tentunya harus berkoordinasi dengan program studinya, dengan Kaprodinya, karena program studi yang akan tahu, oh ini relevan dengan bidang kita. Supaya apa? Supaya capaian pembelajaran yang kita rancang untuk tiap program studi tetap terjaga gitu ya, karena kita cukup ketat untuk menjaga program learning outcome di tiap program studi seperti itu. Oke, jadi tadi mungkin Bapak boleh sampaikan lagi untuk informasi pendaftaran ini bisa dicek di websitenya Kampus Merdeka saja atau mungkin ada yang lain? Kalau untuk informasi umumnya di kementerian bisa login di websitenya kampusmerdeka.kemendikbud. Bentar, belakangnya kan harus diyakinkan dulu ya. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kalau untuk yang potongan-potongan kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti mendaftar sebagai mahasiswa menggunakan email yang dipunya, itu sebaiknya email universitas, email resmi. Kemudian kalau untuk informasi yang lokal ya, maksudnya yang dari internal TELU itu bisa di ppdu.telkomuniversity.ac.id. Jadi kalau namanya sih masih pakai nama lama, tapi sebenarnya unitnya sudah menjadi BPU LPS. Jadi yang dulu namanya PPDU, program perkuliahan dasar umum, itu sekarang menjadi bagian perkuliahan umum dan program luar program studi ya, BPU LPS, luar program studi. Namanya agak susah ini, panjang. Tapi kalau websitenya ppdu.telkomuniversity.ac.id. Oke, nah kalau harapan sendiri dari Pak Rizal nih, seperti apa untuk adanya kampus Merdeka ini di Telkom University, Pak? Jadi ini kesempatan besar untuk mahasiswa dalam rangka mengembangkan dirinya ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Jadi sebenarnya sebelum masuk ngomong dunia kampus Merdeka, tiap mahasiswa itu mesti harus tahu ke depan dia mau jadi apa, mau ngapain gitu kan. Kalau sudah tahu mau jadi apa, mau ngapain gitu tadi ya, dia akan tahu bekal yang dibutuhkan apa. Kampus Merdeka ini semacam swalayan gitu ya, semacam warung Padang, restoran Padang yang kita bisa ambil itu menunya, bebas tergantung keinginan kita. Mau rendang ada, mau ayam pop ada gitu ya, mau ada gulai tunjang ada gitu, tergantung kita maunya apa, mau seperti apa. Tapi tentunya kalau di kita kan tentunya harus dengan koordinasi atau dengan konsultasi dengan dosen wali, dengan Kaprodi gitu ya, supaya yang mahasiswa itu mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini. Jadi jangan sampai karena Merdeka terus Merdeka ini sendiri tanpa laporan gitu ya, sehingga nanti waktu pengakuan SKS-nya jadi bermasalah gitu. Nah, kalau di kampus TELU di kita itu, kalau saya ibaratkan kampus Merdeka ini kita melaksanakannya seperti sepak bola lah, total football. Jadi semua unit bekerja bersama untuk memajukan ini program. Bahkan nanti kalau yang bukan program ini ya, yang bukan program universitas, nanti kita akan buka namanya mata kuliah magang unit. Jadi tiap unit bisa merekrut mahasiswa yang nanti dengan pekerjaan yang real di unit masing-masing. Nanti mahasiswa mendapatkan pengakuan SKS sampai 20 SKS lah, tergantung dari beban kegiatan yang ada dan kami godok di sana. Oke, jadi mungkin itu tips sedikit juga dari Bapak ya. Iya. Untuk mahasiswa ya Pak ya. Harus belajar melihat ke depan gitu, mau seperti apa, kita amati perubahan. Lebih visioner lagi gitu ya Pak. Gitu, karena kalau dulu kan lulus SMA itu tujuannya ya mau kuliah di mana. Sekarang kan
lebih serem ya, lulus kuliah mau hidup seperti apa, mau jadi apa, itu lebih real itu, lebih mengerikan itu ya pilihan. Mungkin seperti itu. Oke, deh, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang sudah disampaikannya. Mudah-mudahan juga makin semangat nih Theologizen untuk menggali lagi potensi di dalam dirinya tentunya ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya juga. Sehat-sehat selalu Pak Rizal. Ya, Mbak. Jadi Mbak terus ya manggilnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Theologizen, itu dia obrolan kita bersama Pak Ahmad Rizal. Seru banget ya tentang kampus Merdeka ini ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan tentunya yang pengen ikutan boleh dicek seperti informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Rizal. Nanti kita akan kembali lagi tentunya. Kita akan bahas topik-topik apa lagi sih? Tungguin aja, tetap di Tell You Talk.